Nazim sudah datang, kita mulai ya. Tadi kan nunggu Nazim aja ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Duduknya kok gak enak gitu enggak? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Para asatid pembina rahimakumullah yang saya hormati, anak-anakku semua, santriwan Panti Asuhan Muhammadiyah Ki Haji Ahmad Dahlan, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah. Pertama, malah kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, sehingga saat ini Rabu tanggal 8 Dzulqa'dah yang bertepatan dengan 8 Juni 2022 kita bisa bertemu, kita bisa berkumpul, bersilaturahim, melaksanakan kegiatan rutin kita. Setiap hari Rabu kita bersama saya, anak-anak bersama saya, terkait dengan materi Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Dalam Rabu kali ini, Rabu tanggal 8 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 8 Juni 2022 Miladiyah, saya akan menyampaikan terkait dengan peran Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan gerakan budaya. Ini masih terkait dengan budaya dan seni yang telah kita bicarakan pada Rabu yang lalu. Sholawat serta salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala ali Muhammad. Anak sekalian yang berbahagia,
Kalau yang lalu saya sampaikan terkait dengan karakteristik budaya dalam Islam. Salah satu diantaranya adalah kalau budaya itu, kesenian itu tidak, yang pertama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kebudayaan, kesenian yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka menurut faham Muhammadiyah itu dibolehkan. Bahkan tidak hanya sekedar dibolehkan, tetapi kalau budaya dan seni itu menunjang untuk meningkatkan keimanan, maka justru perlu dilakukan, perlu dilestarikan, perlu selalu dilakukan. Yang kedua, kalau budaya dan seni itu bisa digunakan sebagai sarana pendidikan, maka itu juga sangat dianjurkan. Lebih-lebih pendidikan masa sekarang itu tidak sekedar untuk disampaikan, tapi perlu adanya alat peraga. Jadi kalau seni dan budaya itu sebagai alat untuk berdakwah, alat untuk pendidikan, peraga untuk pendidikan, maka budaya atau seni itu malah dianjurkan agar dakwah kita, dakwah Muhammadiyah, dakwah Islam itu semakin lebih cepat diterima oleh masyarakat. Nah, pada kesempatan sore ini saya akan membicarakan terkait dengan peran Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan gerakan budaya. Ditulis judulnya, peran Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan gerakan budaya. Peran Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan gerakan budaya. Dan gerakan budaya. Dah? Anak-anak, catatan yang pertama, nomor 1, biar nanti tidak lupa. Satu, Islam dapat berkembang seperti sekarang ini. Islam dapat berkembang seperti sekarang ini adalah karena dakwah. Karena dakwah. Dah? Itu aja. Dasarnya QS, Quran surat.
An-Nahl dalam kurung surat yang ke-16, tulis 16. Surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat 125. Surat An-Nahl ayat 125. Itunya aja tulis. Terjemahnya ayatnya kalau kamu bisa tulis ya boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi perlu nanti kalau ngaji dengan Pak Afwan, begitu kalau ada ayat itu di rumah ditelaah, dibuka Al-Qur'annya. Terutama Al-Qur'an terjemah. Supaya sampean tahu artinya dan maknanya. Udah ya? Saya baca ayatnya. Nanti juga akan saya baca terjemahnya. Sampai nggak usah nulis terjemahnya, cuman tulis Al-Quran surat An-Nahl atau surat ke-16 ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Saya ulangi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, dengarkan dulu, nanti ada keterangannya. Serulah untuk manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Dengan hikmah. Dan pelajaran yang baik dan bertambah dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Anak-anak, ini nomor 1 yang perlu dipelajari, yang perlu dipahami. Kalau dulu Pak Afwan pernah bercerita, contoh yang kemarin saya singgung adalah masalah akikoh. Pak Afwan kemarin bercerita, kalau tidak terlalu penting aja ngomong dewe lah, gantian. Itu menghargai gurunya. Ngomong aja jadi gak menghargai. Apalagi nanti ngomongnya separuh-separuh, mendengarnya separuh-separuh, nanti malah salah persepsi, salah paham. Nanti kalau sampean termasuk wajib untuk berdakwah, dakwanya juga akan salah. Pernah saya bercerita, zaman saya kecil, tentu perkembangan Islam, pemahaman Islam kepada masyarakat tidak sepaham zaman sekarang. Zaman saya kecil,
masa ayah saya, ibu saya, mungkin masa kakek dan nenek kamu semua, itu pemahaman Islam kepada masyarakat tidak seperti sekarang. Dulu masih banyak orang bodoh. Kebodohan itu disebabkan oleh berbagai macam. Salah satu diantaranya karena dakwah Islamnya kurang dilakukan oleh umat Islam yang pinter-pinter, oleh umat Islam yang para ustadz, para ulama, para kiai masih dakwanya masih kurang. Kenapa kurang? Karena kondisi. Zaman itu para ustadz untuk berdakwah itu angel, lebih-lebih pada masa penjajah, lebih-lebih pada masa penjajah. Dalam masa penjajahan, tokoh tentara dari Belanda yang namanya Van der Plas, Slug-Logronyo, itu sangat pinter untuk menghalangi dakwahnya Islam. Van der Plas dan Slug-Logronyo itu justru mereka hafal ayat Al-Quran, tahu tentang Al-Quran, karena paham bahwa Al-Quran itu demikian baiknya. Kalau para ustadz, para mubalek itu berdakwah dengan seenaknya, maka orang Islam akan, bangsa Indonesia akan cepat pinter. Kalau cepat pinter, maka bangsa Indonesia, rakyat Indonesia tidak akan mudah untuk dibodohi, untuk dibujui. Maka para penjajah Belanda, termasuk dari Portugis dan lain-lain, dari Inggris dan sebagainya itu, bagaimana cara untuk menghalangi dakwahnya Islam. Maka orang Islam tidak boleh berdakwah. Dakwahnya dibatasi. Bahkan sampai pola dakwahnya itu seakan-akan menurut pikiran manusia betul, tapi itu salah. Contoh, khutbah Jumat zaman itu tidak boleh pakai bahasa Indonesia, tidak boleh pakai bahasa Jawa, harus bahasa Arab. Zaman itu khutbah Jumat, ceramah di hari Jumat, ketika sholat Jumat itu khotibnya tidak boleh menggunakan bahasa Arab, tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Kalau orang Madura tidak boleh menggunakan bahasa Madura, harus dengan bahasa Arab. Mengapa? Karena dengan alasan supaya orang Islam yang diseramai tadi itu tidak pinter-pinter. Mengapa? Mergo gak ngerti bahasa Arab. Mergo gak ngerti bahasa Arab. Maka bertahun-tahun, berkali-kali setiap Jumat ada ceramah. Bangsa Indonesia, rakyat Indonesia masih tetap bodoh-bodoh. Karena bodoh, disitulah letaknya mereka untuk membodohi, untuk membohongi, untuk ngibuli rakyat Indonesia, sehingga penjajahan itu sampai terjadi sekitar 350 tahun. Gak didik loh. 350 tahun itu gak sedikit. Mengapa kok sampai 350 tahun? Karena rakyat Indonesia masih goblok-goblok, sehingga tidak ada pemikiran ingin melawan, tidak ada pemikiran ingin ingin membantah, tidak ada pikiran untuk melawan penjajah agar penjajah cepat kembali ke negaranya. Tidak ada. Kenapa? Karena kebodohannya. Saat ini seperti sekarang, orang-orang sudah pinter,
beragama Islam dengan demikian, itu akibat karena apa? Karena dakwah. Apa dakwah itu? Karena ajakan orang-orang yang ngerti, ajakan para ulama, ajakan para kiai, para ustadz untuk mengajak masyarakat supaya faham terhadap Islam, dan kalau sudah paham bisa mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Itu karena dakwah. Jadi Islam bisa tersebar, bisa berkembang semacam ini, itu juga karena dakwah. Yang lalu juga Pak Akhwan sampaikan bagaimana pola dakwahnya Sunan Kalijogo sangat erat kaitannya dengan pola dan dasar dengan tetap mempertimbangkan budaya, adat. Tetapi budaya dan adat itu yang semula dilarang oleh Islam dirubah agar tidak dilarang, agar sesuai dengan ajaran Islam, dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dirubahlah pola budaya-budaya yang menjadi tradisi itu. Tapi tradisi itu dihilangkan kepercayaan-kepercayaan selain percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekalian. Jadi Islam itu bisa berkembang karena dakwah. Nah, di sini dinyatakan ud'u ila sabili rabbika, serulah manusia. Manusia itu siapa ya? Kita semua. Sampai semua termasuk manusia. Disuruh untuk apa? Untuk menyuruh orang berbuat baik. Artinya apa? Disuruh untuk menyampaikan dakwah. Suruh mengajak orang untuk berdakwah. Bil hikmah, dengan hikmah itu dengan kebudayaan yang ada, kebiasaan yang ada. Kalau orang Arab kebiasaannya, budayanya, pakaiannya adalah pakai jubah. Kalau orang Indonesia, wong Jawa biasanya budayanya, orang Islam, orang santri itu pakai sarung, pakai kopiah. Apakah enggak boleh, Pak? Orang Indonesia pakai jubah? Boleh. Tapi jubah itu bukan budaya Indonesia, itu budaya di Arab Saudi. Itu pakaian, dari bentuk pakaian. Oke. Nomor 2 sekarang. Yes. Berdakwah itu wajib ain. Berdakwah itu wajib ain kepada setiap orang Islam. Wajib ain. Berdakwah itu wajib ain kepada setiap orang Islam. Koma. Yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang per orang, kewajiban yang harus dilakukan oleh orang per orang. Dalam kurung individu. Dalam kurung individu, titik.
Sudah? Bagaimana tadi? Kira-kira apa artinya wajib ain itu? Apa wajib ain itu? Kalau ada wajib, haram, sunnah, makruh sudah kita bicarakan. Sudah tuntas itu. Sekarang yang namanya wajib ain itu apa tadi? Iya, kewajiban yang harus dilakukan oleh orang per orang atau secara individu. Jadi yang wajib berdakwah itu tidak hanya ustadz, tidak hanya para habib, tidak hanya para ulama, tidak hanya para kiai, tetapi setiap orang punya kewajiban untuk berdakwah. Setiap orang punya kewajiban untuk mengajak orang lain. Mengajak apa tadi? Ud'u ila sabili rabbika, mengajak untuk berjalan di jalan Tuhan, jalan Allah, yaitu agama Islam dengan cara yang hikmah. Cara yang hikmah itu artinya tidak menyalahi budaya. Kalau pernah saya contohkan, budaya dalam bahasa budaya di Jawa, anak muda itu menghormati yang tua, dan itu tidak hanya di Jawa, termasuk Islam. Itu budaya. Lalu sampean mau mengajak orang yang lebih tua, mungkin orang tua, ayah, mungkin ibu, melihat ibu berbuat salah, tidak sesuai dengan tuntunan Islam, bahkan mungkin misalnya melakukan kesyirikan, musyrik, menyekutukan Allah, lalu sampean mengingatkan pada orang tua, pada ayah, pada ibu, boleh enggak? Boleh, tapi bil hikmah, dengan hikmah, dengan budaya. Maknanya apa? Dengan sopan santun. Misal Pak D sampean, Bude atau Ibu Dewi lah, pas ngaweno mbak sampean atau kakak sampean, di teropnya ada sesaji. Kemarin saya singgung itu ya, di teropnya ada sesaji ya, ada ember isi gedang, isi sego, ono kemenyane macam-macam digantung di pojoknya terop. Sing duwe gawe itu misalnya Pak D sampean, lalu sampean ngomong, "Pak D, ngono iku dosa sampean." Tak ambil aja. Sampean peksa, sampean logorno, sampean buang. Itu sampean berdakwah tapi tidak menggunakan budaya. Menyalahi kebudayaan. Mestinya bagaimana? Ya diingatkan dengan cara baik-baik. Pak D, kenapa kok pakai gitu Pak D? Oh iya nak, itu supaya ngene nak, supaya kok selamat waktu DKI ben gak ono udan, ben tamune teko, ben selamat, ben piringe gak ilang, piringe gak pecah, sendoke gak ono, nanti yang tamunya juga biar bubuhane oleh akeh, macam-macam. Pokoknya macam-macam. Nggih Pak D, tapi niku mboten asal ngoten niku menurut Islam. Wis kono gak ngerti nak. Cok melok-melok. Ya sudah. Jangan kita memaksa. Yang penting kita sudah menyampaikan. Berdakwah dengan penuh hikmah. Kalau sampean punya ilmunya, punya dasar-dasar ayat-ayat Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW, lalu berbantah, maka di sini dikatakan dan bantahlah. Dikatakan dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Loh, andai kata kita berbantah, disuruh bantah boleh, tapi dengan cara yang baik. Tetap menghargai anak muda kepada orang tua, tetap punya rasa sopan santun.
Ini pentingnya dalam berdakwah. Ya, oke. Anak-anak, supaya kita ngerti bahwa berdakwah itu kewajiban setiap orang, berarti kewajiban itu berdakwah tidak hanya pada ustadz. Sampean juga punya kewajiban untuk berdakwah. Kepada siapa? Ya kepada sesama teman, kepada sesama manusia, kepada orang yang ada di sekitar kita. Kalau sampean sudah dilatih untuk muhadharah, berarti berdakwah lewat panggung, lewat podium. Kayak Pak Ahwan seperti ini saat ini namanya panggung podium. Berceramah. Kalau sampean belum mampu untuk berceramah, belum mampu untuk khutbah di panggung, di podium, ya ngajak konco. Ono kancane nek teko ngaji kok ngene mesti kari terus. Dideketi. Ilham. Ya. Kon kok tak delok sering terlambat, Ham. Contoh iki, Ham, contoh iki. Iya aku sok anu ya usahakanlah. Soalnya mau aku ada ya kira-kira perjalanan dari rumah sampai ke sini berapa? Ya kira-kira 30 menit, yes. Tolong diaturlah biar besok usahakan tidak terlambat. Nah, itu namanya berdakwah dengan sesama teman. Mau Bimo, aku ndelok kon kok sering gak salat subuh mau. Iya, mau gak salat subuh, aku mosok kirinan aku. Ya, meneh usahane ya bisa sampai kirinan ya. Ya, tak usah no, insyaallah. Nah, itu namanya berdakwah. Kenapa itu dilakukan? Karena kita punya kewajiban. Sampai bisa sholat dengan bagus. Sholatnya sesuai dengan apa yang sudah Pak Kon sampaikan. Allahu Akbar. Ono koncoi. Sholat jejer sampean. Imamnya belum bar sudah mulai. Allah sudah mulai ini. Sehingga barnya bareng-bareng imam. Sampean jangan terus langsung ngelingno waktu sholat mau. Ojo ngono gak oleh. Sampean dosa, Man. Ya nanti setelah selesai sholat. Kon mau kok sholatnya barengi imam gak oleh ngene iku. Iya ya. Wis gak apa-apa lah, meneh aja dilangi ya. Iya, sun ya. Oh iya, matur suwun padha-padha. Allahu Akbar. Ono kancane, Allahu Akbar. Lho, salatmu kok ngono? Wis mari salat, aja waktu salat mau. Lho, kok ngono kon takbire? Gak oleh. Ya. Itu berdakwah. Rukuknya Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, bukan. Karena sudah saya sampaikan. Lah, kalau ada temannya yang seperti itu diingatkan. Kalau ada orang lain yang belum ngerti, kamu nggak kenal, yo boleh, tapi dengan cara yang baik. Ojo sampai nanti tersinggung dia malah nyeneni kamu, malah ngajak tukaran. Ini kalau sama teman seperti tadi. Karena masih banyak anak-anak yang sholatnya sudah saya ajari berkali-kali, kadang-kadang takbir sik lali ae. Takbir sik lali ae. Masih ingat takbirnya? Masih? Tak coba. Ayo, saya suara imam sampai nanti jadi makmumnya. Saya coba. Allahu Akbar. Loh, ayo dicoba. Saya ulangi. Allahu Akbar. Oh, gitu Melayu ya, kandhani kok. Ya. Saya ulang sekali lagi. Allahu Akbar.
Loh, keliru malah ilam malah yang salah. Tak ulang. Allahu Akbar. Ya. Ilham malah tangan oke nih. Padahal Pak Afwan nggak pernah di sekolah di mana saja nggak pernah saya mengajarkan takbir itu tangannya di bawah pundak, nggak ada, sejajar pundak. Bahkan Ibu jari ini sejajar dengan daun telinga. Ojo. Awas. Ini penting. Saya bicara masalah budaya, tapi ini kembali karena apa? Ini termasuk materi dakwahnya. Jadi dakwah itu begitu, Nana. Kita nggak boleh bosen. Selalu mengajak orang untuk berbuat yang baik. Baik menurut siapa? Ya, tidak ada lagi. Baik menurut Al-Quran dan baik menurut Rasulullah. Jadi baik yang kita maksudkan adalah baiknya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itu terkait dengan berdakwah tadi. Kemudian yang nomor 3, sesuai dengan strategi Muhammadiyah, bahwa ini penting ini. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam, berakidah Islam, bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dilaksanakan secara organisatoris, dilaksanakan secara organisatoris. Dilaksanakan secara organisatoris. Dilaksanakan secara organisatoris. Titik. Di bawahnya sesuai QS. QS itu apa? Quran surat.
sesuai Quran surat Ali Imran ayat 104. Sesuai Quran surat Ali Imran ayat 104. Surat Ali Imran itu surat yang keberapa? Surat yang ke-3. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, baru An-Nisa. Siapa yang hafal surat Ali Imran ayat 104 ini harus hafal. Ini ibaratnya diistilahkan orang ini adalah ayatnya Muhammadiyah. Cat Ali Imran 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi ya, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu ayatnya. Lazim gak nulis belas. Nulis. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surat apa, ayat berapa tadi? Ayat Ali Imran ayat 104. Aku mau krungono ayat 4 ngono. Oh. 104. Ali Imran ayat 104. Anak-anak, ayat ini orang-orang bilang itu ayatnya Muhammadiyah. Padahal Muhammadiyah tidak punya ayat, yang punya ayat ya Allah. Cuma sering dijadikan pedoman oleh Muhammadiyah dengan ayat ini, dan salah satu diantaranya Nyai Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah itu diilhami oleh ayat ini. Ya, salah satu yang mendorong Nyai Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah itu juga karena memahami ayat 104 dari surat Ali Imran yang bunyinya wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dari segi artinya nggak usah tulis. Dan jadilah di antaramu segolongan umat. Karena segolongan umat, jadilah umat, maka umat itu berarti lebih dari satu orang. Kalau satu orang namanya personil, individu. Kalau 2 atau 3 orang itu sudah berorganisasi. Lah Muhammadiyah ini termasuk organisasi yang cukup besar di tanah air kita ini. Dan bahkan menurut penilaian para ahli ilmu pengetahuan, ahli sejarah, ahli sosiologi, bahwa Muhammadiyah itu termasuk organisasi terbesar di dunia, terkaya di dunia. Arab Saudi itu kaya, tapi yang kaya negaranya. Kalau di Indonesia yang kaya itu adalah organisasi Muhammadiyah. Kenapa? Muhammadiyah punya sekolahan sekian banyak, punya rumah sakit sekian banyak, punya panti asuhan sekian banyak, dan demikian pula yang lain-lainnya. Sedangkan yang lain sedikit sekali. Yang namanya hak miliknya, yang namanya amal usahanya. Kalau Muhammadiyah cukup besar. Lah, dari sinilah anak-anak sekalian, dari dakwahnya Muhammadiyah, kenapa dikatakan dari strategi Muhammadiyah? Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam.
Jadi semua gerakan yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu harus berbau Islam. Tidak boleh gerakan yang tidak ada nilai-nilai keislaman. Tidak ada. Semua yang digerakkan oleh Muhammadiyah yang tidak bernilai keislaman, semua harus bernilai keislaman. Karena itu Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Mendirikan sekolah. Sekolah itu adalah pendidikan. Pendidikan itu ajaran Islam. Mendirikan rumah sakit. Rumah sakit itu menolong orang-orang yang sakit untuk berobat. Salah satu ikhtiar untuk bisa sembuh, bisa sehat semuanya. Maka ikhtiar untuk bisa sembuh, bisa sehat itu adalah ajaran Islam. Mendirikan panti asuhan. Bahkan dalam riwayat sejarah Yai Dahlan mengajar pada santri-santrinya itu adalah mengaji surat Al-Ma'un itu berbulan-bulan, tidak pindah-pindah surat Al-Ma'un terus. Satu ketika santrinya bertanya pada Yai Dahlan, "Yai, kita kan sudah ngaji surat Al-Ma'un kan sudah berkali-kali, Yai. Kok nggak dipindah?" "Oh, enggak." "Kamu sudah hafal?" "Sudah, Yai." "Oh. Besok Al-Ma'un lagi." "Loh, Yai, masih Al-Ma'un lagi?" "Ya." "Kamu sudah paham?" "Paham, Yai." "Ya." Setelah tanya, "Kamu sudah paham?" "Paham, Yai." "Apakah di rumahmu sudah ada anak yatim?" "Belum, Yai." "Sekarang coba kamu pulang, mencari anak yatim, mencari anak piatu, mencari orang fuqaha, mencari orang miskin untuk dirawat di rumahmu masing-masing." Baru itu pengamalan surat surat Al-Ma'un. Makanya Muhammadiyah mendirikan panti asuhan. Muhammadiyah mendirikan masjid, tambah lagi masjid itu tempatnya tempat berdakwah, tempat beribadah, masjid musola. Mesti gerakannya gerakan Islam. Di Surabaya ini ada KBI Hamu, kelompok bimbingan Haji Muhammadiyah, dan kemarin telah memberangkatkan 97 orang berangkat haji sudah hari tanggal berapa, tanggal Senin kemarin. Senin itu tanggal berapa? Tanggal 6 kemarin. Gerakan Islam mengajak kebaikan. Sebentar lagi ini ada Idul Adha, mengajak orang untuk berbondong-bondong selalu apa? Melaksanakan Idul Kurban, untuk mengajak orang berkorban. Yang mampu ya sendirian, yang tidak mampu ya bisa patungan. Dan insya Allah nanti di Yai Dahlan juga akan ada korban. Idul Kurban nanti tanggal berapa? 19 apa 9 Juli. Ya. Jadi semua gerakan Muhammadiyah itu gerakan Islam. Tidak ada yang gerakan untuk kebutuhan, untuk kepentingan selain Islam. Nih. Ya. Tadi nomor 3. Oke. Yang keempat. Dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah
ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yes. Nah, keterangannya Muhammadiyah, dakwah Muhammadiyah ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu sesuai dengan ADART, anggaran dasar Muhammadiyah. Apa itu? Maksud dan tujuan Muhammadiyah, siapa yang hafal? Kalau nggak hafal tulis. Ayo, rotok dawa iki. Atau paling tidak nanti cari lagi karena sudah pernah saya sampaikan. Menegakkan dan menjunjung apa? Maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Situ aja. Jadi dakwahnya Muhammadiyah ingin apa? Ingin mewujudkan apa? Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, keterangannya sekarang, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya bagaimana? Masyarakat yang utama. Utama itu apa? Baik, serba baik. Adil dan makmur. Saat ini bangsa kita adil makmur tidak? Belum, masih jauh. Ya. Dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa lain, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan anak, materi pada sore hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada yang ditanyakan untuk mempertegas. Ada yang kurang paham, yang kurang jelas, ingin tahu lebih jelas, silakan mau tanya. Silakan. Yang catatannya lengkap dilengkapi, pinjam temannya pada saat selesai nanti. Ya, saya kira itu anak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk pada kita semua dan menjadikan kita semua menjadi orang pilihannya, selalu mendapatkan hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.